Gondola. Ada nggak yang nggak lulus? Ada. Ada ya? Itu dia berani-berani ternyata kakinya gemeteran sama pipis. Oh, pipis lagi. Video podcast inspiratif. Yeay, kembali lagi great viewers sekalian di Ceriwis Podcast, yang adalah sebuah podcast untuk Anda karena kita menyajikan cerita yang inspiratif dan juga informatif buat kita semua. Nah, kali ini kita akan mengundang satu narasumber yang dia bekerja yang menantang maut. Wih, daredevil ya. Jadi seperti apa kisahnya? Kita dengarkan sama-sama. Ya, selamat siang, sore, Bapak siapa namanya nih? Halo, perkenalkan saya Dani Pamungkas. Saya dari area Jakarta Land WTC Jakarta. Oke. Saya sebagai gondolaman, saya sudah berkarir di kurang lebih 3,5 tahun Di ISS. Di ISS Indonesia. Ya, Oke, ISS. baik. Jadi Pak Dani Pamungkas namanya. Oke. Bapak bilang tadi Bapak sebagai gondolaman. Gitu Iya. ya. Tadi kan saya bilang ceritanya itu ada yang berhubungan dengan maut nih. Wow. Gondola kan? Benar. Bekerja di ketinggian berarti. Iya. Kok istilahnya gondolaman? Kenapa ya? Gondola itu sebenarnya nama alat untuk mencuci gedungnya. Oh. Kayak keranjang gondola itu kan sebenarnya. Oh, keranjang itu disebut Iya, dengan gondola. gondola. Gitu ya? Oke. Ya. Orang yang ada di situ disebut dengan Gondola. bukan karena dia kejepit itu terus jadi gondolamen gitu. Enggak, Kalau bukan. Spiderman kan digigit laba-laba gitu ya. Bukan Enggak ya. Kita nih sebenarnya namanya bukan gondolaman, sebenarnya Apa? aslinya itu operator gondola. Operator gondola. Operator gondola seperti itu. Oke. Jadi kita melakukan nyuci kaca gedung dari lantai atas terus sampai ke bawah. Nanti naik lagi begitu bertahap terus ya. Seterusnya seperti itu. Oke, itu berarti dilakukan selama 3,5 tahun ini berarti ya? Iya, benar. Nyuci. Kita rutinitasnya seperti itu, cuci aja kaca gedung terus. Cuma nyuci gedung nyuci kacanya itu ya berarti? Selain kaca gedung itu kita juga ngelihat ada misalnya kayak kaca yang retak atau ada parapet yang udah mulai rusak gitu, kita bisa laporin untuk diperbaiki di situ. Oh, jadi fungsi si gondolamen ini adalah selain membersihkan tapi juga melihat kondisi dari gedungnya. Oh, takut nggak sih? Awalnya sih takut ya? kita Awalnya sih coba-coba ya. Saya juga nggak nyangka untuk bisa jadi kayak operator gondola ini. Waktu pas saya ngelamar di ISS tuh, awalnya kan saya ngelamar untuk di bagian keamanan, ternyata security. Terus? Ternyata yang lagi dibutuhkan itu adalah gondola. Pas saya coba, apa itu gondola ya? Ternyata nggak taunya yang nyuci gedung gitu, gedung gitu. Akhirnya saya coba, itu tantangan buat saya. Emang awalnya takut, tapi pas kita udah jalanin, itu adalah kesenangan tersendiri. Kita bisa ngelihat lalu lalang mobil, bisa kita gitu ya? gedung-gedung macet, lihat dari atas ya pokoknya. Situasi menyenangkan. Jadi ngelihat situasi Jakarta. Bener. Gitu ya? Enak justru ya. Pagi kan yang paling tinggi di tempat saya itu 44 lantai ya. 44 lantai? Iya. 44 lantai. 44 lantai itu dibersihkan dalam satu hari? Bertahap sih. Bertahap? Per lantai atau? Karena kan kita juga ngeliat kondisi cuacanya. Di situ kan nggak setiap hari kan itu cuacanya bagus. Iya, betul. Kadang angin kenceng, itu kita harus stop itu. Salju. Kalau di sini mungkin musim hujan kali ya. Musim hujan. Musim hujan kita harus stop gitu, nggak boleh operasional. Stop. Sama sekali nggak berarti? Nggak boleh operasional sama sekali itu. Itu bahaya. Kenapa begitu? Karena kan ada di gondola itu kan ada kayak alat-alat yang gampang bisa koslet atau gitu, takutnya mati gitu. Jadi cuaca berangin, angin itu nggak boleh, hujan juga nggak boleh gitu ya. Berarti selama 3,5 tahun itu aja yang Bapak jalanin ya? Iya, rutinitasnya. Kalau tadi cerita Pak Dani Pamungkas ya, to the bone. Jadi awal masuk itu bukan sebagai gondola gitu ya. Maksudnya ngelamarnya bukan gondola gitu ya, security, tapi kemudian pengen dapat gondola gitu. Iya. Itu bagaimana prosesnya sehingga Bapak sekarang udah jadi gondola? Pas saya ngelamar di ISS ini sebagai gondola itu saya juga kan sempat nggak duga itu tesnya itu seperti apa. Banyak yang orang bilang kan tes gondola itu mesti ngerti mesin, ternyata enggak juga. Tesnya cuma satu itu. Apa itu? Jangan pernah takut ketinggian.
takut sih boleh ada sedikit, tapi jangan terlalu takut. Kayak fobia tuh itu nggak boleh. Fobia nggak boleh. Nggak boleh, itu bahaya banget kalau yang fobia. Kalau takut bisa dilatih. Mungkin kali ya? kalau takut itu kan secara naluri atau alamnya, nanti secara bertahap itu dia akan bisa ngelawan rasa takut Oke, itu. tapi kalau fobia nggak bisa. Kalau fobia itu nggak, udah fix, udah nggak bisa. Oke. Karena kan kalau fobia itu dia biar bagaimanapun mau dilatih buntutnya, karena itu udah nggak bisa fokus ke pekerjaan sama konsentrasi kerja. Karena itu bukan cuma naikin doang ya, tapi Iya. bersihin kaca, Iya, benar. gitu ya. Jadi nggak bisa gerak sama sekali ya. Itu gimana tuh waktu tes itu? Tadi katanya tes fobia itu. Apa yang dilakukan pada saat itu? Waktu itu pas saya lagi jumping dari lantai gitu Mbak? enggak. Ngapain? Cuman kita suruh naik ke atas, tes ketinggian itu. Orang banyak nyangka pasti tes ketinggian kan tinggi badan, dipikirnya nggak Iya, bisa. tinggi banget. Kalau ketinggian nggak bisa ikut gondola. Makanya Mentok. pas udah naik ke atas, di atas parapet gedung itu, kita pikir mau ngapain ini ya? Kok diikat-ikat ada tali safety segala, ada pakai. Nah pas di salah satu suruh naik ke atas, sama instrukturnya dibilang ini yang sebut tes ketinggian. Lah, terus ngapain? Kita dipakein safety, kita langsung digelantungin. Digelantungin di Iya. di apa pinggiran itu? Iya, cuman kita tetap pakai safety itu. Oh, tetap ada talinya kan? Apa namanya itu alat? Ini pakai body harness sama webbing diikat ke Tiang gitu tiang modelnya yang atau tiang parapet gitu. Gedung itu ada kan. Itu udah safety banget, sebelum ini juga udah dicoba. Ini udah safety banget. Cuma kita takut jadinya. Tetap itu nggak bisa dibohongin mana yang benar-benar fobia, benar takut gitu. Itu kelihatan dari kaki sama gestur tubuh. Oh gitu. Iya. Bapak lulus tes makanya bisa jadi gondola. Ada nggak yang nggak lulus? Ada. Ada ya? Itu dia berani-berani, ternyata kakinya gemeteran sama pipis. Oh pipis lagi. Dia pipis gitu saking takutnya ya? Oh. Itu ketahuan, langsung instruktur langsung udah ganti. Pampers. ganti profesi orang. Ganti orang. Ya? Oh oke. Jadi dia nggak lulus. Udah ketahuan itu fobia itu. Oh, oke, udah ketahuan tuh ya. Oke. Terus dilatih untuk operasiin segala macam gitu, alatnya atau cara apa sih istilahnya tuh yang iket-iket gitu tuh apalah. Oh, tali temali itu. Itu hal yang memang udah wajib ketahui, tapi yang paling penting adalah untuk pengetahuan K3. Apa itu K3? Keselamatan, kesehatan kerja. Oke. Itu wajib. Kalau nggak ngerti K3 pasti bisa nyepelein yang namanya safety. Oh, takutnya nanti malah ini ya kalau itu di mana-mana orang yang kerja di ketinggian pasti harus tahu K3. Itu aja dulu. Oke, tapi saya cukup tinggi sih, tapi nggak ngerti. Saya sering kerja, saya tinggi. Oke, jadi itu awal mulanya, terus jadi akhirnya ditempatkan di mana area pertama? Di area Jakarta Land Sudirman. Oh, tempat yang sama. Oh, tempat yang sama. Oke. Itu langsung, itu juga nggak langsung kerja langsung operasional, nggak. Jadi ngapain? Kita ngikut alur yang seniornya dulu. Oke. Kita mesti ngapain? Kita mesti nyiapin safety-nya, kita mesti ingat apa tuh safety-nya apa yang perlu siapin, kayak penambatannya apa gitu. Itu seiring waktu sedikit demi sedikit kita langsung baru boleh turun. Oh gitu ya? Iya. Wow, luar biasa loh nih, great viewers sekalian ya. Jadi selama jadi gondola 3,5 tahun, ada nggak kejadian serem? Bukan setan ya, maksudnya pengalaman yang kemudian tuh berhubungan dengan nyawa gitu. Kalau ada yang entah rusak atau apa gitu, pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Kalau kejadian kayak accident gitu ya? Iya mungkin ya gitu ya. Pernah ada? Pernah. Waktu itu ada kita ngetes gondola baru di area. Itu gondolanya kita juga agak ini juga sih, karena kan itu dari Swiss punya tuh. Oh Swiss. Kalau di saya tuh K3 tuh namanya di ininya tuh safety itu. Itu sama instruktur saya juga dites. Iya. Ketika kita turun agak setengah lantai gitu dari 44. Itu tali kabel yang untuk panel ini copot semua. Panel apa tuh? Panel yang supply, power supply. Listriknya berarti? Iya. Itu copot. Terus turun naiknya gimana? Kebetulan kan kita udah tahu setiap gondola itu pasti ada manual. Jadi nggak pakai listrik. Jadi gimana tuh? Tinggal kita pencet aja di tombol itunya, ntar kita turun dengan pelan-pelan itu. Oh, pasti bisa turun ya. Kalau misalnya nggak ada manual atau
misalnya nggak ada alat ini, ya udah paling kita satu-satunya kalau nggak turun pakai, kan kita pakai ini double safety tuh, kayak harness tali sama sling, kita turun ke bawah. Oh, itu selalu ada dibekalin itu? Itu udah pasti, kita kalau naik gondola operasional tuh double safety. Oh, oke. Gitu. Pada proses itu, pada saat itu listriknya mati, shock nggak? Apa yang dipikir pertama kali? Keluarga kah? Waduh, gua gawat nih gitu. Ada nggak kepikiran? Kebetulan kan kita waktu ikut di pelatihan gondola di ISS itu kan kita diajari bagaimana cara mengantisipasi kalau gondola itu lagi trouble. Oke. Jadi kita tuh mesti tenang. Tenang aja dulu. Jangan langsung istilahnya kita gerabak-gerubuk tuh mesti ngapain tuh, tenang. Iya. Kalau gerabak-gerubuk kita udah nggak bisa mikir, nggak bisa ngapa. Kita tenang, kita kontak ke pengawas yang ada di bawah. Sama adalah komunikasi ya? Iya. Akhirnya sama pengawas kita dibimbing untuk mencet yang alat manualnya itu, untuk turun ke bawah pelan-pelan. Itu sendiri lagi di atas ya? Berdua kita. Oh berdua ya? Yang penting tetap tenang. Pada saat itu tenang, akhirnya teratasi lah ya? Iya. Jangan panik, intinya tuh jangan panik kalau pas lagi keadaan lagi trouble gitu, jangan panik. Jangan panik ya? Oh, sempat panik mungkin Bapak sekarang udah ada di situ ya. Jadi kita interviewnya di sana cerita. Lantai berapa waktu itu? Waktu itu lantai berapa? Waktu itu di lantai 30-an. 30? Iya. Sabar. Kebayang aja lantai 30, listriknya mati gitu ya, listrik si. Lumayan juga sih ngeliat ke bawah itu orang udah kayak semut. Semut ya? Iya. Kecil kan sebenarnya. Sejauh ada yang gede ya. Great viewer sekalian ya. Oke. Dan itu ya pengalaman paling mengerikan mungkin ya. Berharap ada lagi? Nggak ada lah ya. Jangan sampai ya. Oke, yang penting jangan panik. Nah, kalau pengalaman lucu ada nggak? Ya namanya orang kerja kan pasti ada yang suka duka ya. Nih ada yang sukanya nggak sih jadi gondola itu? Gondolamen ya, bukan gondola. Jadi berubah. Waktu itu kan kita lagi operasional. Kebetulan yang di atas itu mungkin karena dia jenuh atau bete ya. Dia ngantuk. Oke. Terus? Untuk operator yang standby di atas tuh untuk lihat cuaca, bagian ngecek sama gondola tuh. Dia ngantuk tiduran. Nah kita bingung kok di bawah ini kok udah gelap, belum ada ini kode untuk naik. Oh nggak boleh ya kalau gelap gitu? Harus naik. Gelap maksudnya mau udah mendung gitu. Oh, sebenarnya kita udah ngabarin sebelah udah. Biasanya yang di atas itu operator yang di atas itu harus ngabarin. Ini udah mau hujan, naik. Gitu. Kita kasih kode, ya udah. Ini kan kok sampai udah mau gelap kok belum kabarin, kan kita lagi juga nggak terlalu fokus sama ini cuaca karena kita lagi fokus sama pekerjaan. Akhirnya kita kontak-kontak nggak jawab, tiba-tiba hujan. Wah kaget kita pas posisi lantai di lantai 28 lagi. 28. Nah itu wajib tuh operator yang mutusin mau naik atau mau bawah. Tapi kita bilang yang main di atas mesin matiin, kita turun manual ke bawah. Daripada kita ngambil resiko ke atas. Oke, jadi memutuskan untuk turun ke bawah ya? Iya. Lucunya di mana ya? Lucunya orang banyak. Itu mengerikan juga sebenarnya sih ya. Oke, jadi ya intinya si operator itu yang menentukan ya. Iya, yang di atas. Tapi itu kaget berarti kan, tiba-tiba hujan gitu ya. Itu jadi kita panik sendiri. Dia panik di atas. Saking pengen bersihin si kacanya kita jadi nggak tahu itu. Sebenarnya sih yang di bawah sih nggak terlalu, yang di atas panik karena dia nggak enak, nggak ngasih tahu ke yang di bawah tuh. Iya. Posisi hujan gitu. Waduh. Tapi orangnya masih ada nggak sana? Saya mau samperin aja. Oke, itu ya. Jadi pengalaman sebagai seorang gondolamen gitu. Tapi suka dengan pekerjaan ini. Karena kan beberapa orang tuh nggak suka banget ketinggian gitu, suka tapi. Alhamdulillah sih saya senang. Senang ya? Saya menyenangi. Apa yang disukai dari pekerjaan di ketinggian ini? Karena dari sini kita bisa mempelajari arti dari disiplin. Oh, oke. Karena dari biasa kita disiplin, akhirnya ke bawah-bawah dari tempat. Seperti contohnya kayak waktu pas kita mau naik motor, kita biasanya ugal-ugalan nggak langsung jalan aja, kita ingat oh iya kita perlu safety. Iya. Safety itu perlu ketika mau jalan, walaupun ke warung atau apa juga pakai perlu. Jadi kan kita pun pakai helm. Nggak ngeremen safety gitu. Oke. Jadi pakai apa, jadi disiplin lah ya. Disiplin. Kayak mau ngelakuin sesuatu, kayak mau benerin tangga. Kita ingat lagi. Oh ya kita nggak pakai safety. Kalau bisa jatuh emang sih sepele, tapi
pengaruhnya itu banyak itu. Oke. Jadi dengan bekerja sebagai seorang gondolaman atau operator gondola tadi ya sebutannya, itu jadi disiplin ya di kehidupan. Jadi ke bawah-bawah gitu ya. Bentuk begitu ya. Oke, karena tadi hubungannya dengan disiplin gitu ya, Pak Dhani gitu ya. Secara disiplin setiap narasumber di Ceriwis ini kita harus tes tebak gambar gitu ya. Oke, udah siap? Siap. Siap lahir batin ya? Oke, udah coba. Kita lihat di screen saat ini. Nah, silakan ditebak. Ini ada gambar, ada 3 gambar. Bapak harus tebak kira-kira ada 3 gambar ini maknanya apa? Pulpen ya? Ya, dicoret berarti unggulnya jadi apa? Ceker kan? Ceker itu kan ada E-nya tuh. Cakar. Ah, jadi pen? Pencakar langit. Nah, oke. Untung dibantu ya. Ini kalau enggak ya, siap-siap lantai 43. Satu lagi ya. Boleh. Satu lagi ya. Oke. Coba sekali lagi. Ya, silakan. Sama seperti tadi. Itu gambar pertama apa? Panci. Nah, C-nya dicoret. Berarti cuma apa sisanya? Panjat Panjat. apa? Tebing. Iya. Panjat tebing ya. Oke, Pak Dhani gitu ya. Satu hal lagi pertanyaan. Ada nggak sih pesan buat great viewers yang saat ini lagi nonton Ceriwis ya? Mudah-mudahan terinspirasi dengan ceritanya Pak Dhani gitu. Ada nggak satu pesan khusus? Terima kasih Pak Dhani. Belum ya? Oh iya. Pesannya sih ini aja, kalau di ISS itu intinya kita tuh disiplin. Oke. Untuk safety, terus untuk melawan rasa takut. Emang sih sebenarnya sih kita harus lawan rasa takut itu ketika bekerja yang di tempat beresiko. Tapi di ISS itu kita diajarin bagaimana misalnya kita lagi takut pas ketinggian, kita cara menghadapinya tuh seperti apa. Itu diajarin semua. Bagusnya tuh ISS seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dhani ya udah berkunjung di studio Ceriwis. Sama-sama Pak. Sehat selalu dan tetap jaga keamanan dan keselamatan Bapak selama di gondola ya. Amin. Salam buat teman-teman dan juga keluarga ya. Udah punya putra putri? Mohon maaf. Lagi promil Pak. Lagi promo? Promil. Oh, program. Oke deh. Ya kita doakan semua ya supaya cepat dapat momongan ya. Pak Dhani. Terima kasih. Sehat selalu. Untuk great viewers semua, tadi sudah kita diskusi dengan Pak Dhani. Mudah-mudahan itu jadi inspirasi buat Anda semua. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi dengan topik yang berbeda di Ceriwis. Yeay, dadah!